Salam jumpa bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, di Rema Meja Sabda Jumat 5 Juni 2020. Semoga saya menjumpai kita semua dalam keadaan sehat dan berada dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Injil yang senantiasa menjadi pusat dan sentral pewartaan kita. Berkenaan dengan hari ini, kita memperingati Santo Bonifasius, seorang uskup agung dan martir. Ia mengorbankan diri untuk menjadi martir demi memperkenalkan Injil kepada masyarakat Jerman seutuhnya. Pada masanya, Santo Bonifasius adalah orang yang gigih mewartakan Injil dengan seluruh kemampuannya demi mencahayai orang-orang yang dijumpai dan dilayaninya dengan cahaya kebenaran Injil. Nah, orang Jerman sampai saat ini melihatnya sebagai seorang rasul. Bagi mereka, Santo Bonifasius adalah rasul Jerman. Sesuatu yang membanggakan, yang membahagiakan, tetapi juga sekaligus menggugah mata iman setiap orang beriman, setiap orang Kristen yang beriman kepada Yesus untuk terus-menerus mengolah dan membaharui serta meneguhkan imannya dalam derap langkah pesiarahannya di bumi ini menuju kesempurnaan iman yang ia miliki tatkala bersatu dengan Allah dalam keabadian. Di Rema Meja Sabda kita hari ini, saya mengajak kita untuk belajar bersama meneladani Kristus dalam menangani konflik. Tentu saja setiap kita, setiap waktu berhadapan dengan konflik, bertemu dengan konflik, berpapasan dan berhadapan dengan konflik dan pertentangan. Baik itu dalam skala personal maupun dalam skala komunal. Yesus hari-hari ini berjumpa dengan konflik yang diciptakan oleh para pemimpin Yahudi masa itu, berkaitan dengan seluruh dirinya dan seluruh karya pewartaan pengajarannya. Kalau kemarin-kemarin ia dihadapkan dengan isu keagamaan, isu politik, isu hukum, hari ini langsung bersentuhan dengan jati diri kepribadiannya dan diperbandingkan dirinya dengan Daud, bahwa apakah dia sama dengan Daud, leluhur orang Yahudi yang kala itu menjadi seorang raja yang sangat berjasa dalam menenteramkan bangsa itu, sekaligus juga dalam memperluas wilayah bangsa itu. Nah, hari-hari ini Yesus tampil di hadapan mereka, menyuarakan Injil dan mengajak mereka untuk kembali membaharui mata iman mereka kepada Yahweh. Pada saat yang sama, mereka lalu berpikir, apakah Yesus ini adalah laut yang diharap-harapkan, Mesias yang diurapi, yang akan mengangkat senjata seperti Daud masa itu dan pergi untuk berjuang melawan penjajah, mengusir penjajah dari tanah air mereka, dan kemudian memberikan kemenangan spektakuler kepada bangsa Yahudi masa itu. Yesus kembali dengan hikmat dan kebijaksanaan ilahinya memberi jawaban kepada mereka bahwa Daud yang adalah raja itu menyebut dirinya jauh lebih kecil daripada dia yang datang kemudian, yaitu Sang Immanuel, Allah beserta kita. Daud sadar dalam kebijaksanaannya yang utuh dan seorang pemimpin bangsa yang setia kepada Yahweh, menyatakan imannya kepada yang terkecil dalam kerajaan Allah akan lebih besar daripada dirinya, seorang raja, seorang pemimpin.
Kalau model seperti ini daya refleksinya Bapak Ibu Saudara-saudari, maka saya kira Yesus mau mengajak kita agar hening tenang sejenak dan menempatkan diri kita secara utuh ke dalam karya penyelenggaraan Allah dan melihat seperti apa saya menampakkan jati diri saya sebagai seorang beriman kepada Kristus dan berjuang untuk meneladani Dia sebagai guru keabadian yang dimulai dari saat ini tatkala saya dalam perjalanan hidupku menuju kepada keabadian itu. Untuk masuk dalam ranah olah kesalehan seperti ini, maka selain kita belajar dari Santo Bonifasius, sang martir dan uskup agung yang telah mengorbankan hidupnya demi membawa kebenaran dan cahaya Injil kepada bangsa Jerman, kita belajar dari Santo Paulus hari ini mengajari kita untuk meneladani hidup rohaninya di dalam olah kesalehan hidup kita. Kalau mendengar nasihat-nasihat Paulus seperti mengikuti ajarannya, cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya dan ketekunannya, bahkan ikut menderita dan dianiaya seperti Paulus menderita dan dianiaya demi Kristus. Kalau tiba-tiba seorang hadir di hadapan kita dan bercerita seperti ini tentang pengalaman imannya, hanya dua kemungkinan. Kita bisa tersentak spirit semangat untuk meneladani dan mengikutinya, atau hal yang kedua, kita bisa saja mengatakan sombong, kesombongan rohani sedang tumbuh dalam dirinya, atau kita akan menyatakan biasa-biasa saja, tak usah terlalu berlebihan, atau bisa juga kita mengatakan tak usah munafik kita, apalagi kalau kita mengetahui latar belakang orangnya, seperti kita mengetahui latar belakang Paulus sebagai seorang pembunuh dan pengejar murid-murid Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, firman Allah, gereja menerima penyataan cara hidup dan olah kesalehan Paulus ini sebagai firman dan sabda Allah yang meneladan, menjadi contoh dan teladan bagi kita untuk menggapai kesempurnaan kita bersama Kristus di dalam perjalanan hidup kita tatkala kita kembali dalam keabadian. Untuk itu, maka kita diajak untuk bekerja sama dengan komunitas Kristiani, membangun kenyataan hidup kita sebagai orang-orang yang mampu menciptakan kebajikan-kebajikan dan keutamaan-keutamaan Kristiani itu di dalam kebersamaan kita dengan komunitas Kristiani dan menjadi contoh yang baik bagi mereka agar akhirnya kita semua memperoleh yang namanya keselamatan dan keabadian. Setiap orang yang mau hidup dalam saleh dalam Kristus, kata Paulus, dia mesti juga bersedia untuk menerima penderitaan dan penganiayaan. Sebaliknya, penjahat dan penipu akan tambah jahat, menyesatkan, dan bahkan disesatkan. Baiklah saudara-saudariku terkasih, hendaklah kita berpegang pada kebenaran yang memberi hikmat lepas dari. Kebenaran ini, maksud dan tujuan dari kebenaran ini yang termaktub di dalam kitab suci, sabda Allah. Inilah yang harus kita pegang teguh. Terlepas dari kita membuka kitab suci dan membacanya atau tidak, tetapi kita diajak untuk berpegang pada kebenaran yang telah kita terima, yakni bahwa sejak kecil kita lahir dan besar
serta mengenal kitab suci sabda Allah. Kalau kita tidak membacanya, maka kita tidak akan mengenal Allah. Kata Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Kita yang sejak lahir sudah mengenal kitab suci, berarti kita sudah mengenal Kristus. Dan Paulus menasihati kita agar berpegang teguh padanya dan terus membangun pola kehidupan, pola kesalehan yang baik dan benar dalam sikap kejujuran, ketulusan, kerendahan hati, sehingga pada akhirnya kita menjadi ahli waris Injil yang akan hidup dan bermanfaat bagi setiap orang yang kita jumpai dan kita layani. Kita bermenung, Allah menolong kita